Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini, saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Wiwi Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A dengan NIRM 12142119238 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan suatu materi yang akan diambil dalam buku Bapak Iwan Agus Supriyono, yaitu bab kedua tentang masalah penelitian. Setelah saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu masalah penelitian. Kita selalu menghadapi suatu masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, maupun masalah yang menuntut pemecahan secara sistematik. Masalah yang kita hadapi ini kadangkala hanya untuk menuntut pemecahan secara sederhana saja dan bersifat segera, tidak perlu ada data pendukungnya, karena hasil pemecahan itu hanya berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat awam saja. Pemecahan masalah hanya melalui jalan musyawarah antara pihak terkait tersebut. Di samping itu, masalah awam ada juga masalah yang bersifat kompleks atau rumit. Pemecahannya menuntut dan memerlukan pengumpulan suatu data yang dapat mendukung, yang memadai dan juga valid agar dapat dipakai untuk membuat keputusan dan menarik kesimpulan tersebut. Selanjutnya ada masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian ini merupakan fenomena atau gejala sosial yang tidak dikehendaki keberadaannya, atau sebuah gejala yang tidak seharusnya terjadi. Fenomena atau gejala yang mengundang pertanyaan dan juga memerlukan suatu jawaban tertentu. Masalah juga dapat didefinisikan sebagai hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Secara umum, masalah penelitian ini adalah masalah fokus penelitian, tepat seperti namanya, yaitu suatu masalah yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Baik, selanjutnya menurut Kasiran Muhammad, masalah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, ada masalah deskriptif, yaitu bila kejadian itu belum jelas atau belum bisa digambarkan, dilukiskan dengan gambling fenomenanya seperti apa adanya. Lalu yang kedua, masalah korelatif, yaitu bila munculnya fenomena itu berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara dua faktor variabel atau lebih.
Lalu yang ketiga, ada masalah analitik atau kausal, yaitu bila adanya fenomena itu adalah hasil dari proses sebab akibat. Dan yang keempat, ada masalah fungsional, terjadi apabila kita dihadapkan pada pilihan mana yang lebih baik dari dua alternatif. Lalu yang kelima, ada masalah asosiatif, yaitu suatu permasalahan yang berhubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu ada hal yang harus diperhatikan. Hal ini yaitu di dalam suatu masalah penelitian. Yang pertama, yaitu masalah menanyakan dua atau lebih variabel. Dan yang kedua, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambigus. Yang ketiga, masalah dapat didukung dengan data empiris. Yang keempat, masalah tidak menyangkut moral dan juga etika. Dan yang kelima, sesuai dengan keinginan dan kemampuan seorang peneliti. Yang keenam, dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi masyarakat. Lalu yang C, faktor-faktor merumuskan suatu masalah penelitian. Faktornya yaitu seperti yang pertama, ada kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu. Dan yang kedua, pentingnya mewakili dan juga pelaksanaan lapangan. Yang ketiga, adanya dorongan keingintahuan secara intelektual. Yang keempat, kualifikasi pribadi atau kualifikasi penelitian. Yang kelima, ketersediaan data dan juga metode yang dapat digunakan. Yang keenam, peralatan khusus dan juga kondisi kerja yang mendukung untuk proses penelitian. Yang ketujuh, sampel yang akan diambil. Dan yang ke-8, sponsorship dan juga lembaga yang diminta untuk bekerja sama. Yang ke-9, bahaya yang harus dihadapi. 10, biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada faktor waktu. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam merumuskan suatu masalah penelitian, seperti yaitu kata-kata yang harus digunakan untuk mendefinisikan masalah yang harus memiliki satu arti, yaitu tidak ambigus. Lalu yang kedua, ada pertanyaan masalah harus singkat tetapi komprehensif agar mudah dipahami. Yang ketiga, ada asumsi harus diakui oleh studi. Yang keempat, masalah harus memiliki kepentingan praktis. Yang kelima, definisi pernyataan masalah harus memiliki alasan atau ada latar belakang tertentu. Lalu yang D yaitu memilih masalah penelitian. Sebelum kita memilih suatu masalah, terlebih dahulu peneliti harus menentukan topik penelitian. Untuk menentukan topik penelitian harus terlebih dahulu menanyakan kepada diri sendiri tentunya tentang beberapa pertanyaan seperti apakah topik tersebut dapat dijangkau atau dikuasai oleh peneliti. Lalu apakah bahan-bahan atau data-data tersedia dengan cukup yang dapat digunakan untuk meneliti. Lalu ada apakah topik tersebut penting untuk diteliti agar kita tahu apakah penelitian itu cukup penting atau tidak. Lalu ada apakah topik tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji oleh peneliti. Mungkin itu ya yang dapat kita simak sebelum untuk meneliti. Selanjutnya, peneliti harus memilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan, seperti masalah baru, aktual, praktis, memadai, sesuai dengan kemampuan
oleh seorang peneliti sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan ada yang mendukung. Lalu yang terakhir yaitu bentuk-bentuk masalah penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, permasalahan deskriptif, yaitu adalah masalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, permasalahan eksploratif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, mencoba menggali suatu informasi atau suatu permasalahan yang relatif masih cenderung baru. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada permasalahan eksplanatif, yaitu di mana masalah penelitian yang menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.